Cara penggunaan pop-up dan pull-tab benda-benda luar angkasa yaitu seperti kita membuka buku. Namun untuk membaca beberapa materinya berbeda. Pada halaman pertama dan kedua terdapat sistem tata surya. Sistem tata surya yaitu matahari sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh planet-planet. Planet pertama yaitu adalah Merkurius, kedua adalah Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Halaman selanjutnya kita dapat melihat materi matahari. Untuk dapat melihatnya kita menarik kertasnya. Matahari merupakan salah satu dari jutaan bintang. Sebagai bintang, matahari memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi gas-gas di dalam inti matahari. Matahari berupa bola gas raksasa. Energi yang sangat besar menyebabkan menjadi sangat panas. Suhu di pusat matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Sementara itu suhu di permukaan mencapai 5000 derajat Celcius. Selanjutnya ada planet pertama yaitu Merkurius. Kita dapat membaca materinya langsung. Merkurius merupakan planet terdekat matahari yang berupa bola batu berkawah dengan diameter 4875 km. Suhu permukaan Merkurius yang menghadap matahari bisa mencapai 425 derajat Celcius. Sementara suhu bagian yang tidak mendapatkan sinar matahari sangat rendah yaitu minus 180 derajat Celcius. Merkurius mempunyai periode revolusi yaitu 87,97 hari dan periode rotasi yaitu 59 hari. Selanjutnya ada Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Atmosfer ini memerangkap panas matahari yang diterima Venus. Venus lebih besar daripada Merkurius dengan diameter 12.119 km. Venus mempunyai periode revolusi 224,7 hari. Dan periode rotasi yaitu 243 hari. Venus bisa terlihat di ufuk timur sebelum matahari terbit. Venus juga terlihat di ufuk barat sebelum matahari tenggelam. Venus sering disebut sebagai bintang kejora. Selanjutnya yaitu ada Bumi. Untuk melihat materinya kita dapat membuka. Bumi merupakan satu-satunya planet yang ditempati makhluk hidup. Ini karena Bumi memiliki atmosfer yang mengandung banyak oksigen dan tersedianya cukup air. Suhu permukaan Bumi rata-rata 22 derajat Celcius sehingga memungkinkan adanya makhluk hidup. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Bumi berbentuk bulat yang agak tepat di bagian kutubnya. Diameternya di bagian kutub sebesar 12.714 km, sedangkan daerah khatulistiwa 12.757 km. Untuk sekali revolusi, Bumi membutuhkan waktu setahun atau 365 hari. Sementara itu, ia melakukan satu kali rotasi selama 1 bulan yaitu 30 hari. Bumi mempunyai satu satelit yaitu bulan. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya sendiri dan cahaya bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Bulan mengelilingi Bumi dan bersama-sama Bumi beredar mengelilingi matahari. Ini adalah satelit Bumi yaitu bulan. Untuk halaman selanjutnya yaitu pada halaman selanjutnya terdapat planet Mars. Untuk dapat melihat materinya kita bisa menarik kertas. Mars adalah planet yang sangat kering dan tertutup debu merah. Oleh karena itu, Mars disebut juga planet merah. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Diameter Mars sekitar 6.760 km. Planet ini membutuhkan waktu 678 hari untuk sekali revolusi dan sebulan 30 hari untuk sekali rotasi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marikh atau Anggar. Yang selanjutnya adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Diameternya mencapai
142.796 km. Karena ukurannya yang sangat besar, planet ini disebut sebagai planet raksasa. Jupiter mempunyai periode resolusi yaitu 11,9 tahun dan periode rotasi yaitu 9 jam 55 menit. Permukaannya tertutup oleh awan berwarna-warni. Nama lain dari Jupiter adalah Masturi atau Respati. Selanjutnya ada planet Saturnus. Untuk melihat materinya kita dapat menariknya. Saturnus adalah planet ke-6 dalam tata surya. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus berupa bola gas yang berwarna seperti gula merah pucat. Diameternya lebih dari 120.000 km. Saturnus mempunyai lingkaran bercahaya yang mengelilinginya. Lingkaran cahaya itu dinamakan cincin Saturnus. Suhu maksimal di permukaan Saturnus adalah minus 85 derajat Celcius. Planet ini memiliki periode revolusi sekitar 29,5 tahun dan periode rotasi yaitu 10,2 jam. Halaman selanjutnya yaitu ada planet Uranus. Untuk melihat materinya kita dapat menarik kertasnya. Jarak Uranus sangat jauh dari matahari. Suhu permukaannya sangat dingin yaitu minus 183 derajat Celcius. Diameter Uranus mencapai 50.800 km. Uranus memiliki periode rotasi 10 jam 49 menit dan periode revolusi yaitu 84,02 tahun. Atmosfer Uranus terdiri atas metana yang berwarna biru. Akibat gas alam ini, Uranus berwarna biru yang menakjubkan. Selanjutnya ada Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dalam sistem tata surya. Jaraknya yang sangat jauh dari matahari menyebabkan Neptunus sangat dingin. Suhu permukaannya mencapai minus 205 derajat Celcius. Diameter Neptunus sekitar 44.600 km. Neptunus mempunyai periode revolusi 165 tahun. Planet ini memiliki awan biru terang yang membuat keseluruhan planet terlihat biru. Di atas awan biru terdapat awan es yang bergerak mengelilingi planet. Selanjutnya, halaman terakhir yaitu ada benda-benda luar angkasa lainnya. Yang pertama ada meteorit. Untuk melihat materinya kita dapat membuka kertas ini. Meteorit adalah batuan kecil yang bergerak bebas di luar angkasa. Meteorit yang sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Pada umumnya meteorit berukuran kecil kira-kira sebesar pasir. Tetapi ada pula yang berukuran besar bahkan beratnya mencapai 1 juta ton. Yang kedua adalah komet. Komet adalah benda langit yang bercahaya dan berekor. Komet bergerak mengelilingi matahari. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Saat mendekati matahari, ekor komet berada di belakang. Namun saat menjauhi matahari, ekor komet berada di depan. Yang ketiga, selanjutnya ada asteroid. Asteroid adalah batuan-batuan yang gagal bergabung menjadi planet dan terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Sampai saat ini telah dikenal sekitar 5.500 buah asteroid. Asteroid yang cukup terkenal antara lain adalah Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Trojan, dan Chiron. Asteroid tersusun atas batu-batuan yang berukuran lebih kecil daripada planet-planet. Ukurannya berkisaran dari sebesar debu hingga bongkahan dengan garis tengah ratusan kilometer. Yang terakhir ada satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet ketika berada mengelilingi matahari. Setelah itu, satelit juga berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi dua jenis yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang secara alami ada di dalam sistem tata surya. Contohnya, bulan yang menjadi satelit bumi. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat manusia, kemudian dilepaskan oleh roket dan mengorbit di sekitar bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.